Suasana rumah cukup tenang. Taeyong tertidur di sofa, kepalanya bersandar ke arah Yen yang tengah memainkan rambut panjangnya sambil menonton drama. Tiba-tiba dengar suara pintu terbuka dengan keras. Taeyong, kau ada di dalam kan? Taeyong tersentak dan segera bangun dari posisinya. Astaga, itu suara Uma. Yen dengan cepat berdiri, refleks merapikan rambutnya. Wah, bom waktu datang juga. Nyonya Kang masuk dengan wajah sinis. Ia membawa tas belanja dan mengamati ruangan seperti sedang inspeksi kebersihan rumah sakit. Kau masih berada di rumah ini? Tanya Nyonya Kang tajam pada Yen. Omoni, ini kan rumahku juga. Aku sudah membayar sewanya dengan masa mudaku. Balas Yen dengan senyum manis namun ada menyindir. Hidung Nyonya Kang sudah kembang kempis menahan rasa kesal. Masa muda itu belum cukup untukmu. Pantas menjadi menantuku, apalagi tatapan tajamnya beralih pada baju yang Yen kenakan. Kalau gadis itu berpakaian seperti penyanyi bar di Gangnam, lanjutnya sadis. Taeyong cepat bangkit dan menengahi. Uma, tolong jangan mulai lagi. Aku belum mulai, tapi bolehkan aku menanyakan kenapa gadis ini lebih sering memakai daripada celana yang lebih sopan? Omoni, terbiasa sekarang memang minimalis. Daripada pura-pura sopan tapi mulut lebih menyindir, itu jauh lebih bahaya. Balasnya tak mau kalah. Taeyong sudah memegang kepala, mendadak merasa pusing. Tolong, aku hanya ingin menjalani hari yang damai. Nyonya Kang berpindah dulu di sofa dengan gaya bos besar. Bagaimana dengan masakan? Rumah ini memiliki bau seperti pria lajang yang tinggal bersama anak magang. Yen menepuk bahu Taeyong di sana. Ajusi belum mengizinkan aku masuk dapur lagi untuk membuat bekal makan siang. Katanya bosan karena aku hanya bisa mengupas telur minimarket dan membuka kemasan sosis siap makan. Ucapnya dengan nada manja. Nyonya Kang geleng-geleng kepala lalu bangkit. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di sini sementara. Rumah ini butuh pengawasan ekstra. Karena kau memilih untuk bertahan, kau harus segera memberikan aku cucu. Dan cucu yang belum ada itu butuh perlindungan untuk terhindar dari ibu yang belum lulus menjadi seorang istri. Yen mendadak duduk di pangkuan Taeyong untuk menghibur sang suami begitu Nyonya Kang berlalu menuju lantai atas, hingga membuat Taeyong nyaris pingsan karena suara omanya masih terdengar bergema di sana. Apamu dan mamaku sedang berada di sini? Turun dari pangkuanku sekarang juga, ditanya. Mereka berdua sedang berada di atas. Sebentar saja. Kalau tidak pandai-pandai curi waktu, kita tidak akan ada kesempatan untuk saling seperti ini, balas Yen dengan keringan nakal. Taeyong menghela nafas dalam, keimanannya tengah diuji saat ini. Bagaimana kalau gadis itu dengan sengaja menepuk lembut sendiri dengan jari telunjuk? Tatapan matanya tanpa menggoda dan ia menginterupsi Taeyong dengan terus bergerak di atas pangkuan suaminya itu. Tidak, jangan, tolak Taeyong. Sekali mencoba maka ia tak akan bisa berhenti, dan nantinya pasti Taeyong sendiri yang akan kerepotan untuk mengatasinya. Aku datang untuk memeriksa apakah rumah ini masih layak ditinggali oleh calon cucuku kelak. Seruan suara Nyonya Kang membuat Taeyong refleks mendorong Yen dari atas pangkuannya. Nyonya Kang turun melewati tangga terlebih dahulu, baru kemudian Sok Jin masih dengan wajah katuk menyusul di belakang. Cucu, belum ada cucu. Tidak akan ada sampai Yen selesai kuliah, balas Sok Jin tak terima. Perdebatan itu terus berlanjut hingga keduanya sampai di lantai bawah. Yen dengan cepat berdiri di antara mereka. Apa Omoni dan apa bisa duduk terlebih dahulu atau mau lanjut bertengkar di halaman depan? Terserah, ucap gadis itu. Taeyong tampak tegang mencoba untuk mencairkan suasana. Uma dan Sok Jin Hyung, kalian tolong duduk dulu. Mau kopi atau teh? Atau sesuatu yang bisa membuat kalian melupakan niat bertengkar? Aku mau teh, dan satu gadis anggun serta berpakaian sopan sebagai calon menantuku, balas Nyonya Kang. Aku juga mau satu laki-laki yang bisa menahan tangan dan jangan mirip seperti pria kelaparan. Sok Jin turut menyindir. Yen mengangkat dan melambaikan tangannya. Halo, kami masih berada di sini, membicarakan aku dan suamiku seperti kami berdua adalah kaleng sarden di rak diskon.
Mereka semua kemudian duduk. Ketegangan masih terasa. Sekjin duduk di sebelah Ian sementara Nyonya Kang di sebelah Taehyung. Sekilas mirip seperti dua juri audisi. Putrimu itu hobi pamer baju rumah seperti baju pergi, ucap Nyonya Kang kembali memulai. Anakmu pelapai pensiunan, bahkan wajahnya itu seperti punya riwayat dosa, pala Sekjin. Ian menyenggol lengan Taehyung pelan. Dengar itu, dosa Ajusi terlihat dari wajah. Apa aku bisa keluar sebentar dan pura-pura bukan bagian dari keluarga ini? Tanya Taehyung tampak gelisah. Sekjin kemudian berdiri dan hendak pergi meninggalkan ruang tamu. Apa mau pergi kemana? Seru Ian. Ambil selimut di bagasi. Malam ini aku akan kembali tidur di antara kalian. Kalau perlu pasang CCTV, pala Sekjin sembari berjalan keluar. Tolong katakan ini hanya mimpi buruk dan aku akan segera terbangun, gumam Taehyung lemas. Belum mimpi, tapi bisa jadi lebih buruk kalau kalian tidak segera bercerai, ucap Nyonya Kang tegas karena tak suka dengan sikap Sekjin yang terus menghalanginya untuk segera memiliki seorang cucu. Memoni boleh tidak cerainya nanti saja setelah cucu yang kau inginkan berhasil lahir ke dunia ini, ucap Ian dengan senyum manis. Ian duduk santai di balkon sembari minum soda dingin. Pada waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 malam. Gadis itu memakai baju tidur super mini, tipis dan celana di tengah angin malam yang berembus cukup kencang. Taehyung baru datang bergabung setelah menyadari istrinya tak ada di atas ranjang, hanya bisa menggeleng kepala saat memandangi baju yang kenakan. Apa itu piyama atau sisa kain lap dari perabot baju? Ia mengangkat alisnya. Apa Ajusi menyukainya? Ini hadiah dari temanku. Lucu kan? Lihat ada gambar buah alpukat yang sedang tersenyum di sini. Itu bukan alpukat, itu keadaan. Coba pikirkan, apamu? Dia sedang tidur di sana. Kalau dia melihatmu berpakaian seperti itu, apalagi bersama denganku, ia pasti akan marah besar, gumam Taehyung. Apa sedang tertidur pulas? Percayalah padaku. Apa baru bangun kalau ada suara sinema peringatan gempa atau mendengar kabar kalau sudah berhasil? Astaga, jangan bicara seperti itu dengan ekspresi segembira itu, balas Taehyung agak terkejut. Ajusi kau ini seorang pria normal. Masa tahan melihat istri sendiri kode YN? Masalahnya bukan tahan, tapi aku tak mau dipukul apamu. Dia sudah membawa sapu tadi. Coba kau pikir untuk apa dia membawa sapu kemari kalau bukan untuk memukulku. Ia tertawa lepas. Itu bukan sapu, itu tongkat yoga. Apa sedang rutin olahraga akhir-akhir ini? Tongkat yoga banyak, dia pasti sudah memiliki niat memukul mengantunya dengan benda itu. Ian masih jengah-jengah di sana. Ajusi, sebenarnya kau itu takut pada apa ya? Taehyung diam sebentar lalu berkata jujur. Ya, sangat. Lebih takut daripada saat mengetahui kenyataan calon istriku, anak orang lain ketika hari pernikahan tiba. Kasian sekali, dokter keren, lulusan universitas ternama, tapi takut pada mertua yang membawa sapu ledak GN. Dan punya istri yang berpakaian seperti hendak syuting MV girl group tengah malam tanpa Taehyung. Ia dengan sengaja berdiri dan memutar badan. Coba lihat dari sisi ini. Semakin terlihat glowing kan? Taehyung sudah mendumal sembari memejamkan kedua matanya. Kenapa dulu aku tidak jadi biksu saja? Yang tertawa pelan dan duduk di samping Taehyung. Tapi kalau jadi biksu, Ajusi tak akan bisa memiliki istri imut yang sayang padamu seperti aku. Kalau begitu, bisa tidak istri imutnya pakai baju yang sedikit tertutup? Pinta Taehyung setelah kembali membuka matanya. Ia berpikir sebentar kemudian menggeleng pelan. Tidak bisa, karena ini adalah harta nasional.